Februari 2021, tim evaluasi perizinan bersama Pemprov dan Kabupaten termasuk undang Bapak dan Ibu sekalian sebagai pemangku kepentingan utama kalau kita bicara dokumen perencanaan daerah. Berikutnya 13 hektar di Keladi yang tadi Bapak sempat sampaikan ada di Konhir, lalu 9 komoditas. Nah, berikutnya kalau kita bicara untuk Ekonusa sendiri di Kabupaten ada izin kepada masyarakat adatnya, kalaupun ada itu tidak sebanding untuk jangka waktu 30 tahun. Jadi kami sendiri bukan menolak sawit, tapi kami menolak. Nah, kami sendiri sebagai NGO nasional mempunyai visi, memang kami hanya fokus ke wilayah Indonesia Timur. Tadinya hanya fokus ke 4 provinsi, Papua Mama, Papua, Papua Barat, Maluku Utara. Tetapi sekarang jadi 8. Jadi sebuah tanah Papua ditambah Maluku dan Maluku Utara. Visi kami itu untuk mendorong kedaulatan masyarakat. Jadi masyarakat di sini khususnya untuk masyarakat adat, untuk mengelola sumber daya alam yang harus sifatnya berkeadilan dan berkelanjutan. Jadi adil belum tentu berkelanjutan dan sebaliknya berkelanjutan bisa saja hanya untuk oknum-oknum tertentu. Nah, itu juga ada beberapa misi kami termasuk juga untuk kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Itulah salah satunya kenapa kami hadir di sini mengundang Bapak dan Ibu sekalian sebagai pemangku kepentingan utama kalau kita bicara dokumen perencanaan daerah. Berikutnya. Nah, secara general nanti akan ada yang disorong. Secara general kami juga memberikan support dan melakukan kegiatan yang fokus kepada pengakuan hak tenurial masyarakat adat. Di tanah Papua dan Maluku sudah ada kurang lebih 452.000 hektar wilayah yang dipetakan, baik oleh Ekonusa bersama Pemda maupun Ekonusa bersama mitra lainnya atau LSM lainnya. Lalu sudah ada 66.000, kurang lebih 66.000 hektar yang sudah diverifikasi, 43 marga yang dipetakan, dan ini yang pada tanggal 18 Januari kemarin, Bapak izin, yang sudah ada 7 SK diserahkan, ditambah sebelumnya, di tahun sebelumnya yang dikeluarkan, itu ada 1, jadi totalnya sudah ada 13.113 hektar SK, wilayah adat yang sudah dikeluarkan SK pengakuan dan penetapannya. Nah, terkait ekonomi berbasis masyarakat, sudah ada 11 koperasi di tanah Papua dan Maluku. Ini terdiri dari beberapa kelompok usaha, termasuk juga ada 11 homestay, lalu 2,4 ton udang dan 7.000 bibit keladi yang tadi Bapak sempat sampaikan ada di Konhir, lalu 9 komoditas lainnya. Nah, dimulai pada tahun 2018 di akhir sampai di Februari 2021 izin Bapak, saya kebetulan mendapatkan SK dari pemerintah provinsi, waktu itu masih Papua Barat, sebagai koordinator legal untuk pelaksanaan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat. Nah, pada saat itu memang belum ada DOB Papua Barat Daya. Jadi total perkebunan kelapa sawit itu ada 24 di seluruh Papua Barat waktu itu. Dan pada Februari 2021, tim evaluasi perizinan bersama Pemprov dan Kabupaten termasuk Bupati di Kepala Burung juga, Sorong Selatan termasuk, itu mencabut 16 izin perkebunan kelapa sawit. Dan ini totalnya kurang lebih 351.000 hektar. Ini sangat luas. Dan ini kalau kita sekarang sedikit-sedikit disambungkan dengan karbon, ini kurang lebih ada 56 juta karbon yang berhasil kita selamatkan dari dikeluarkan. Nah, berikutnya, kalau kita bicara untuk Ekonusa sendiri di Kabupaten Sorong, memang sudah cukup panjang 5 tahun terakhir ini. Tadi yang pertama konsesi kelapa sawit di Sorong sendiri ada 4 konsesi kelapa sawit yang dicabut pada Februari 2021 itu dengan total luasan 100 ribuan lebih. Jadi kalau dicabut 4 berarti sekarang ada 3 perusahaan kelapa sawit yang tersisa di Kabupaten Sorong. Ada HIP, ada IKS dan IKSJ. Jadi yang 3 inilah yang kita harapkan. Memang prinsip utama evaluasi ini kalau kita bicara sawit, Pak, jangan ekstensifikasi, tapi intensifikasi.
Kenapa itu terjadi? Karena Indonesia ini sawitnya luasnya 3 kali Malaysia, tapi produksi kita sepertiga Malaysia. Berarti yang salah bukan di luasannya, tapi di produksinya. Betul. Jadi kalau memang dengan 3 yang ada di Kabupaten Sorong ini cukup, misalnya bibitnya dibetulkan, good agricultural practice-nya, GAP-nya ditingkatkan, mungkin memang sudah cukup. Dan dari total luasan kurang lebih 640.000 sawit di seluruh Papua Barat waktu itu, dari 100% yang harusnya membayar pajak, bayar pajak itu hanya 17%. Jadi memang saya ingat waktu saya kecil dulu dibilang devisa terbesar itu ada dari sawit, ternyata tidak juga begitu. Dan lebih parah lagi, pada saat mereka masuk itu memang tidak ada izin kepada masyarakat adatnya. Kalaupun ada, itu tidak sebanyak untuk jangka waktu 30 tahun. Jadi kami sendiri bukan menolak sawit, tapi kami menolak ekstensifikasi sawit. Jangan sampai ada satu batang pohon pun hutan Papua ini yang ditebang untuk ditanam sawit. Jadi yang sudah ada biarkan. Yang sawit yang ada itulah yang kita maksimalkan. Begitu. Nah, lalu kami juga sebagai tindak lanjut waktu itu ada lahan-lahan yang dicabut, kami juga mendukung untuk penetapan dan pengakuan wilayah adat. Jadi lahan-lahan yang sudah dicabut ini beberapa memang khususnya di Sorong dan Sorong Selatan, kami dorong untuk segera dipetakan supaya tenurialnya tidak lagi dikasih kepada konsesi yang lain, gitu, Pak. Jadi supaya masyarakat adat yang selama ini tidak mendapatkan manfaat langsung dapat mendapatkan hasil dari buminya sendiri. Nah, sudah ada tadi 8 SK pengakuan, tapi juga ada wilayah adat yang sudah dipetakan dan sudah diverifikasi menunggu pengeluaran SK wilayah adatnya. Ini ada di Konhir dan di Makbon Malang Kartaraya. Kemudian, kenapa juga kami bekerja untuk isu ekonomi berbasis masyarakat? Waktu pelaksanaan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit itu, izin Bapak, saya ingat saya bicara dengan 2 kementerian, KLHK dan Kementerian ATR BPN. Pertanyaan utama yang disampaikan kepada saya adalah, Cindy kalau saya cabut, memangnya masyarakat bisa apa di tanah itu? Jadi memangnya bisa dikelola, misalnya 40.000 kelapa konsesi ini dicabut, bisa diapakan kalau tidak saya kasih ke konsesi yang lain? Saya ingat waktu itu saya bilang kasih saya waktu 2-3 tahun Bapak, kami akan buktikan masyarakat adat itu bisa mengelola. Dan bahkan ini bisa berkelanjutan, misalnya mangrove itu akan dijaga, hutan dijaga tapi dapat manfaatnya. Nah itulah juga salah satu alasan kita membuktikan bahwa tidak harus skala industri besar untuk kita menjaga dan mendapat manfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial. Tapi kalau kita betul mengembangkan ekonomi berbasis masyarakat, ini justru dapat semuanya di prinsip berkelanjutannya. Jadi saat ini ada udang banana yang di Waimon, ada keladi di Konhir, ada babi hutan, dan ekowisata ini ada di Marangkufuk. Jadi ini semuanya dikembangkan oleh masyarakat, kita memberikan dukungan teknis, kalau diperlukan apa saja, lalu kita tetap support, ada juga yang lewat dana bergulir. Kemudian ada koperasi, sudah ada 3 di Sorong, ini yang untuk udang, ikan tuna, dan babi hutan. Babi hutan ini memang banyak orang bertanya, tapi babi hutan yang di sini sifatnya memang hama, jadi memang harus ditangkap. Kalau terlalu banyak juga tidak baik untuk ekosistem, jadi ini diproses menjadi sosis dan blast. Lalu juga ada UMKM, ini untuk turunan-turunan kacang merah, kacang tanah, kaldu udang, dan keripik keladi. UMKM ini juga kami menyediakan semacam dana bergulir. Kenapa dana bergulir? Karena ini juga bagian dari Ekonusa untuk membangun tanggung jawab. Kalau dana bergulir kan misalnya saya diberikan pinjaman, kalau saya tidak bayar maka KKSL tidak bisa. Jadi saya punya tanggung jawab moral untuk bertanggung jawab menyelesaikan pinjaman saya supaya saudara saya yang lain bisa juga mendapatkan manfaat untuk pengembangan UMKM-nya. Gitu. Jadi sekalian membangun dalam beberapa cara yang berbeda. Seperti ini, ya.
Itu yang cerita tentang apa saja yang kami lakukan di Tanah Papua Maluku, khususnya di Sorong. Itulah kenapa kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk menyampaikan maksud kami untuk dapat memberikan dukungan terkait RPJPD. Karena memang kerja-kerja baik yang tadi dari pemerintah kabupaten dan juga masyarakat itu perlu untuk dipayungi dalam suatu dokumen perencanaan jangka panjang. Karena kalau tidak kita jaga, itu bisa nanti ke depannya bisa agak bergeser ke kiri dan ke kanan kalau tidak ada rambu-rambunya dalam RPJPD. Nah, tahapan secara umumnya itu sampai ke RPJMD nanti kalau ada kepala daerah yang baru, tapi kami hendak memberikan dukungan sampai yang ada di garis-garis putus-putus merah itu. Sampai dikeluarkannya penyusunan rancangan akhir. Karena nanti setelah rancangan akhir itu kan sudah ranahnya dengan DPR kabupaten. Dan itu kemungkinan ada di 2025 atau akhir 2024. Nah, jadi kami ingin memberikan dukungan mulai dari tahapan persiapan, karena ada dokumen acuan tambahan untuk Tanah Papua ini, termasuk untuk Perpres terkait RIPPP. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang Perpres yang dikeluarkan 2023 yang lalu, ini wajib berdasarkan instruksi Kementerian Dalam Negeri wajib menjadi acuan untuk seluruh dokumen perencanaan Tanah Papua. Nah, di dalamnya sendiri, di dalam RIPPP 20 tahun ini, di dalamnya sudah ada marwah untuk penetapan, pengakuan, dan pengelolaan tanah wilayah ini untuk pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. Lalu termasuk juga penyusunan KLHS RPJPD-nya, rancangan awal sampai di rancangan akhirnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah isi dari instruksi Kemendagri 1 tahun 2024. Jadi kalau kita lihat di baris ketiga yang penyusunan, ini nggak kebaca saya, substansi RPJPD Kabupaten Kota, itu rancangan akhir dari Kementerian Dalam Negeri instruksinya harus ada di bulan Mei. Jadi penetapannya itu harus di bulan Agustus. Jadi Mei ini sekarang sudah akhir Januari, memang kalau belum dimulai, apalagi KLHS-nya belum, cukup sprint kita, kalau lari cepat Bapak Ibu. Tapi walaupun begitu, isinya tidak boleh tidak sesuai dengan peraturan, apalagi yang memang harus diacu. DPD ada 4 utamanya. Yang pertama terkait lingkungan hidup. Tentu itu tidak hanya terestrial, tapi juga laut dan pesisir. Kemudian ketahanan bencana, karena ini adalah mandat nasional juga bahwa semua pembangunan berkelanjutan itu harus berketahanan iklim juga. Lalu ekonomi berkelanjutan, ini terkait dengan yang tadi pengembangan komoditas yang harusnya lokal dan juga berbasis masyarakat. Kemudian isu krusial yang terakhir terkait masyarakat adat dan wilayah adat yang juga oleh peraturan presiden sudah dimandatkan untuk masuk ke dalam semua dokumen perencanaan. Pada tahun 2022 sudah ada peraturan gubernur, kami dorong turunan dari Perdasus 9 tahun 2019 ini tentang tata cara penetapan dan pengakuan wilayah adat. Jadi memang kalau untuk wilayah-wilayah yang di luar kawasan hutan, itu dapat hanya SK Bupati, tidak perlu lewat Perda. Jadi ini memang ada berbagai cara kami coba dorong untuk mempermudah dan mengakselerasi pengakuan wilayah adat dan masyarakat adat supaya apa? Supaya tadi pengelolaan SDA oleh masyarakat adat ini resilient, mandiri, dan adil berkelanjutan gitu. Nah, jadi ini ada 4 isu krusial yang kalau memang bisa dimasukkan secara eksplisit nantinya ke dalam RPJPD, inilah yang kami harapkan bisa kami support Bapak Ibu sekalian. Itu dari kami, terima kasih banyak, selamat siang.